Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MC Ramadan dengan NPM 2414114 Prodi Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan pencaksilat dari masa ke masa, mulai dari zaman prasejarah, era modern, dan internasional. Pencaksilat bukan hanya olahraga, tapi juga warisan budaya yang memiliki perjalanan sejarah panjang dan penuh makna. Baik, yang pertama yaitu zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah, pencaksilat belum memiliki nama resmi, namun bentuk dasar gerakannya sudah ada sebagai cara manusia untuk bertahan hidup. Gerakan silat dipercaya terinspirasi dari alam dan hewan, misalnya gerakan harimau yang kuat dan rendah, ular yang lentur dan cepat, serta elang yang sigap dan dalam menyerang. Pada masa ini, silat digunakan untuk melindungi diri dari binatang buas dan mempertahankan diri dari kelompok lain. Ilmu ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Selanjutnya yang kedua yaitu masa kerajaan. Memasuki masa kerajaan, pencaksilat berkembang menjadi sistem bela diri yang lebih terstruktur. Pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, silat digunakan untuk melatih prajurit kerajaan dan menjaga pertahanan wilayah. Silat juga dipadukan dengan penggunaan senjata tradisional seperti keris, tombak, dan golok. Selain sebagai bela diri, silat menjadi bagian dari pendidikan moral dan spiritual bagi para ksatria. Dan selanjutnya yaitu masuk ke masa penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, pencaksilat menjadi alat perlawanan rakyat Indonesia. Banyak pejuang menggunakan kemampuan silat dalam perjuangan melawan penjajah. Karena dianggap berbahaya, latihan silat sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada masa ini, silat bukan hanya teknik bertarung, tetapi juga simbol keberanian dan semangat nasionalisme. Dan selanjutnya itu masuk ke masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pencaksilat mulai dikembangkan sebagai olahraga resmi. Pada tahun 1948 didirikannya Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. IPSI berperan dalam menyatukan berbagai aliran silat, membuat standar aturan pertandingan, serta menyelenggarakan kejuaraan nasional. Sejak saat itu, pencaksilat berkembang sebagai cabang olahraga prestasi. Dan selanjutnya yaitu era modern dan internasional. Di era modern, pencaksilat telah mendunia. Organisasi internasionalnya adalah Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau Persila. Pencaksilat rutin dipertandingkan dalam ajang seperti SEA Games dan resmi menjadi cabang olahraga di Asian Games 2018. Pada Asian Games 2018, Indonesia berhasil meraih banyak medali emas di cabang pencaksilat. Hal ini menunjukkan bahwa pencaksilat telah berkembang dari bela diri tradisional menjadi olahraga internasional yang membanggakan. Kesimpulannya, pencaksilat telah melalui perjalanan panjang, mulai dari teknik bertahan hidup pada zaman prasejarah, berkembang pada masa kerajaan, menjadi alat perjuangan saat penjajahan, dilembagakan setelah kemerdekaan, hingga mendunia di era modern. Pencaksilat bukannya olahraga, tapi juga identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.